Suatu hari, sang dewa kematian, Vidrak, tiba-tiba muncul bersama para pasukannya, membawa kehancuran di muka bumi hingga dunia berada di ambang kepunahan. Harapan terakhir umat manusia adalah para mage terkuat yang bersiap menghadang dewa kematian. Setsuna Cromwell, sang MC, memimpin rekan-rekannya untuk membentuk lingkaran sihir bersama-sama, melepaskan serangan sihir dahsyat yang ditujukan langsung ke Vidrak. Mereka berharap serangan itu cukup untuk membunuhnya. Namun, naas, serangan tersebut hampir tak menggores Vidrak sedikit pun. Setsuna lalu meminta rekan-rekannya melancarkan serangan sihir kecil guna mengamati apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, sihir itu lenyap begitu saja saat mendekati Vidrak. Kenyataan pahit ini membuat mereka berada di ambang keputusasaan, tetapi Setsuna tetap yakin pasti ada cara untuk mengatasinya. Sayangnya, mereka terlalu fokus hingga tidak menyadari bahwa musuh sudah menyerang barisan belakang mereka. Ketika tersadar, bawahan Vidrak telah mengepung mereka. Satu persatu rekannya direnggut oleh para pengikut Vidrak, hingga Setsuna akhirnya harus berjuang sendirian. Walau tubuhnya dipenuhi luka dan darah segar mengalir dari mulutnya, Setsuna tetap berdiri di tengah kobaran api dan kepulan asap yang menghitamkan langit sejauh mata memandang. Lah terpuruk dan merasa tak berdaya. Vidrak, berdiri di belakangnya, mencoba menghancurkan semangatnya dengan kata-kata. Namun, Setsuna yakin pertempuran ini belum berakhir. Dengan sisa kekuatannya, ia berbalik dan menyerang Vidrak menggunakan magic sederhana yang dilapisi di tangannya. Di luar dugaan, serangan magic selemah itu justru berhasil melukai Vidrak. Walau begitu, semua sudah terlambat. Dengan tubuh yang tak lagi mampu bertahan, Setsuna hanya bisa menatap Vidrak yang melangkah mendekat. Dengan suara dingin, Vidrak menyela, waktu bermain sudah selesai. Ia mengangkat tangannya, bersiap mengakhiri Setsuna dengan serangan mematikan. Namun, di saat kritis itu, kalung di leher Setsuna, hadiah dari kepala sekolah, perlahan memancarkan cahaya kebiruan. Cahaya itu semakin terang, menyelimuti Setsuna dengan kehangatan yang aneh. Setsuna teringat saat kepala sekolah menyerahkan kalung itu. Kala itu, kepala sekolah berkata, "Ini adalah jimat kebangkitan. Ia menyimpan roh waktu. Pemiliknya akan diberi satu kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan mengubah sesuatu yang disesali." Setsuna pernah menjawab dengan nada acuh, "Aku tidak punya penyesalan." Namun kini, menghadapi kehancuran di depan matanya, kata-kata kepala sekolah terasa lebih bermakna. Ia menggenggam kalung itu dengan tangan gemetarnya, matanya tertuju pada cahaya yang terus berdenyut seperti jantung kehidupan. Dengan napas yang tersisa, Setsuna berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus kembali dan mengubah semuanya." Tekad itu muncul, membakar sisa-sisa harapan dalam dirinya. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Setsuna terbangun dengan rasa kebingungan yang mendalam. Ia merasa seperti baru saja berada dalam pertempuran yang sangat berat, namun sekarang ia sudah berada di kelas. Seseorang memanggilnya, "Ini giliranmu, Setsuna." Saat ia membuka matanya, Setsuna tersadar bahwa orang itu adalah Leo. Dalam kehidupan sebelumnya, Leo adalah orang yang dinyatakan menghilang tepat sebelum kemunculan dewa kematian. Setsuna memandang sekeliling dan baru menyadari bahwa dirinya kini kembali ke 10 tahun yang lalu. Kesadaran itu membuatnya terdiam sejenak, dan kemudian ia tahu bahwa ini adalah kesempatan kedua untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, menebus kekalahan pahit, dan memusnahkan dewa kematian, Vidrak. Leo menyela lamunannya dan berkata bahwa sekarang adalah giliran Setsuna untuk upacara penjurusan sihir. Setsuna pun maju ke depan, berdiri di hadapan seseorang yang akan menuntunnya dalam penjurusan sihir. Ada beberapa aliran dalam sihir, dan setiap aliran memiliki teknik yang berbeda untuk mengaktifkan sihir. Oleh karena itu, setelah memilih satu aliran sihir, akan sangat sulit untuk mempelajari sihir dari aliran lain. Kini,
tiba saatnya bagi Setsuna untuk memilih aliran sihirnya. Jika itu terjadi di kehidupannya dulu, ia pasti akan memilih aliran Ranget Magic, karena saat ini aliran itu dianggap yang paling kuat menurut kebanyakan orang. Namun, Setsuna justru memilih aliran yang dianggap paling lemah, yang membuat semua orang terkejut, yaitu Melee Magic. Tak heran mereka terkejut, karena orang sejenius Setsuna malah memilih aliran magic yang dianggap tidak berguna. Gurunya pun menyayangkan pilihan Setsuna. Namun, Setsuna sadar bahwa ada bahaya besar yang akan datang, dan aliran yang justru dianggap tidak berguna itulah yang akan menjadi kunci kemenangan umat manusia. Dengan keyakinan itu, Setsuna akhirnya memilih aliran Melee Magic. Semua orang masih tampak syok dengan keputusan siswa jenius itu. Tak terkecuali gurunya, Silas, kepala jurusan Ranget Magic. Ia tak menyangka bahwa Setsuna justru tidak memilih Ranget Magic, padahal ia berencana mengajarkan semua sihirnya agar kelak bisa mendapatkan nama besar sebagai guru mage terhebat. Namun, Setsuna sama sekali tidak memedulikannya, karena ia menganggap semua kebanggaan itu tak berarti apa-apa dalam 10 tahun ke depan. Setsu memang memiliki ingatan masa depan, namun ia tak punya pengalaman dalam Melee Magic. Ia berniat mencari kelas Melee Magic. Ia bertanya kepada orang-orang, namun tampaknya ia dijanghi karena aliran magicnya. Maka dari itu, ia memutuskan untuk mencarinya sendiri. Setsu ingat bahwa ada denah akademi di halaman depan. Sesampainya di halaman, ia melihat pertarungan seorang gadis beraliran Melee Magic melawan 3 pengguna Ranget Magic. Gadis itu meminta kepada para begundal untuk mengembalikan bros berharga pemberian ibunya. Namun, para begundal itu menolak, bahkan berniat untuk memakai bros itu. Diketahui bahwa bros itu adalah barang yang dapat menyimpan mana. Pemimpin begundal itu kemudian menyerang wanita itu dengan sihir api. Wanita itu menghindar dengan menggunakan physical boost, mantra yang meningkatkan kekuatan fisik. Namun, karena jarak mereka terlalu jauh, ia hanya bisa menghindar tanpa bisa menyerang balik. Si wanita lalu mengaktifkan Main Blade, mana yang berbentuk pisau. Namun menurut Setsu, itu tidak cukup. Benar saja, serangan api dari begundal itu mengenai wanita tersebut dan ia terjatuh. Begundal itu lalu melancarkan serangan api lebih banyak. Perempuan itu panik. Layaknya seorang pahlawan, Setsu muncul untuk menyelamatkan wanita itu tepat pada waktunya. Para begundal itu pun terkejut. Bukannya bertanya tentang keadaan gadis itu, Setsu malah bertanya tentang ruang kelas Melee Magic, membuat gadis itu kebingungan. Sementara itu, para begundal baru menyadari bahwa laki-laki yang menyelamatkan gadis itu adalah Setsu. Mereka melihat lambang di punggung tangan Setsu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pengguna Melee Magic. Pimpinan begundal pun merasa ini adalah kesempatan untuk menghajar Setsu sepuasnya. Melee Magic memang dianggap lemah, tapi Setsu yakin bahwa ia bisa meningkatkannya, hanya tinggal mencari cara untuk menerapkannya. Ia menekankan bahwa menang atau kalah dalam pertarungan tidak hanya bergantung pada aliran sihir. Gadis itu mencoba menghentikan pertarungan, namun pimpinan begundal sudah melancarkan serangan api yang besar. Setsu memanfaatkan physical boost dengan memfokuskan mana pada kakinya. Dengan ini, ia mampu bergerak sangat cepat menghindari api dari pimpinan begundal. Setsu terkejut menyadari bahwa ia bisa bergerak secepat itu. Sementara pimpinan begundal tak percaya Melee Magic mampu menghasilkan kecepatan seperti itu. Pimpinan begundal lalu melemparkan serangan api yang lebih terfokus ke arah Setsu. Tak diduga, Setsu justru berhasil membelah serangan api itu dengan mudah. Semua orang terkejut. Namun, bagi Setsu, kunci kemenangan dalam pertarungan antar mage terletak pada keahlian mengendalikan mana, bukan semata-mata pada jumlah mana yang dimiliki. Saat pimpinan begundal bersiap menyerang dengan kekuatan yang lebih besar, meskipun dicegah oleh anak buahnya, Setsu sudah melesat dengan cepat. Kini ia berdiri tepat di depan pimpinan begundal. Dengan tangan yang diselimuti aura biru, yang disebut Mana Fist, Setsu melayangkan pukulan telak ke arah pimpinan begundal.
Pukulan itu membuatnya langsung tak sadarkan diri. Setelah itu, Setsu meminta bros yang diambil para begundal dari gadis tersebut. Setelah menerimanya, ia langsung menyerahkan bros itu kepada si gadis, yang tampak senang. Gadis itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Layla Roswell. Ketika Setsu memperkenalkan dirinya, Layla ternyata sudah mengetahui siapa dirinya karena Setsu dikenal sebagai siswa jenius. Setsu lalu bertanya di mana letak kelas Melee Magic. Mendengar itu, Layla tiba-tiba panik karena mereka mungkin sudah terlambat mengikuti masa orientasi siswa, MOS, yang diadakan untuk murid baru. Untuk menuju kelas Melee Magic, mereka harus menyusuri jalan yang tak terawat, dipenuhi lumut, dan dikelilingi pepohonan yang menyerupai hutan. Melee Magic benar-benar tidak dianggap, pikir Setsu. Sepanjang perjalanan menuju kelas, Setsu memikirkan cara untuk menguasai Melee Magic. Ia yakin bahwa kemampuan itu cukup untuk menghadapi Vidrak. Namun, ada satu hal lagi yang ia butuhkan untuk mengalahkan Vidrak. Dalam kehidupannya yang lalu, Setsu pernah diperlihatkan sesuatu oleh kepala sekolah, bahwa kepala sekolah memiliki 2 aliran sihir. Setsu tak menyangka manusia bisa mempelajari 2 aliran sihir sekaligus. Ia juga teringat lambang aneh yang ada di tangan kiri kepala sekolah. Saat Setsu menanyakannya, kepala sekolah hanya mengatakan bahwa ia akan menceritakannya suatu saat nanti. Sayangnya, Setsu tak pernah mendapat kesempatan untuk mendengar penjelasan itu, karena kepala sekolah terbunuh tak lama setelah Vidrak muncul. Meskipun kepala sekolah menganggap memiliki 2 aliran sihir sebagai sesuatu yang berbahaya, demi balas dendam, Setsu rela melakukan apapun untuk membunuh Vidrak. Walau begitu Setsu masih bingung, bagaimana caranya mendapatkan perhatian dari kepala sekolah. Mereka berdua akhirnya sampai di kelas Melee Magic, di mana tampak seorang pengajar yang menunggu dengan wajah arogan. Pengajar itu bahkan menghina aliran sihir yang ia ajarkan sendiri. Namun, Setsu dengan tegas mengatakan bahwa menurutnya, masih banyak potensi yang bisa dikembangkan dari aliran Melee Magic. Mendengar pernyataan itu, pengajar tersebut semakin geram, lalu menyuruh Setsu membuktikan ucapannya. Di area kelas Melee Magic, masa orientasi siswa sedang berlangsung. Masing-masing siswa diharuskan mengeluarkan kristal yang tertanam di dalam batu baja di depan mereka. Para siswa tampak kesusahan melakukannya, belum ada yang berhasil meski sudah hampir 1 jam berlalu. Pengajar pun memperingatkan bahwa siapa saja yang gagal akan mendapatkan hukuman. Kemudian, pengajar menyuruh Setsu untuk mengeluarkan kristal dari batu baja tersebut dalam waktu 10 menit guna membuktikan omongannya barusan. Layla memprotes karena 10 menit dianggap terlalu singkat, tapi protesnya tidak dihiraukan. Setsu kemudian mendekati batu baja dan menempelkan tangannya ke permukaannya. Tak lama, ia mengatakan bahwa ia hanya membutuhkan 10 detik. Pengajar meremehkan pernyataan Setsu, karena batu baja itu tidak hanya besar, tetapi juga sangat padat, bahkan dirinya sendiri membutuhkan waktu 30 menit untuk melakukannya. Namun, dengan tangan yang diselimuti aura kebiruan, Setsu mengubah aura tersebut menjadi pedang dan menghunuskannya ke batu besar di depannya. Awalnya, tidak terjadi apa-apa, membuat Zarkari, sang pengajar, merasa senang karena mengira Setsu telah gagal. Namun, tak berselang lama, batu baja itu hancur berkeping-keping, membuat semua orang melongo terkejut, termasuk Zarkari. Karena merasa malu, Zarkari tidak mengakui keberhasilan Setsu dan malah menuduhnya curang sambil menunjuk bongkahan batu yang telah dihancurkan Setsu. Tiba-tiba, seorang pria bertato singa muncul dan menyela ocehan Zarkari. Pria itu mengancam Zarkari sambil memegang kepala botaknya. Ia adalah Kapten Lionel. Kapten Lionel mengatakan bahwa Setsu tidak curang. Ia menjelaskan bahwa Setsu mampu merasakan aliran mana di dalam batu baja itu dan menyerang titik rapuhnya. Kapten Lionel lalu memaksa Zarkari untuk mencontohkan cara kerja Mana Guard. Dengan ekspresi ketakutan, Zarkari bersiap menggunakan Mana Guard, sementara Kapten Lionel bersiap menyerangnya. Benar saja, tinjuan Kapten Lionel menembus Mana Guard Zarkari,
membuatnya terpental hingga menabrak tembok yang jauh di belakang. Setsu tak pernah mengenal Kapten Lionel di kehidupan sebelumnya, tapi ia yakin bahwa Kapten Lionel bukan orang sembarangan. Setelah itu, Setsu mendapatkan pujian dari Kapten Lionel. Walau begitu, Kapten Lionel, yang merasa bahwa ini adalah jurusan kelas rendahan, menyuruh Setsu untuk berjuang secukupnya saja. Namun, Setsu membantah. Meskipun ia berada di jurusan melee magic yang dianggap rendah, ia tidak berniat kalah dari jurusan lain dan bertekad menjadi yang terbaik di angkatan. Kapten Lionel yang mendengar itu tersenyum, tampak menyukai semangat Setsu. Kapten Lionel kemudian mengatakan bahwa jika ada sihir yang ingin dipelajari Setsu, ia siap mengajarinya. Seraya berjalan menuju ke depan, Kapten Lionel memperkenalkan diri lagi dan langsung menentukan siswa yang akan menjadi perwakilan pertandingan antar jurusan. Pertandingan antar jurusan adalah kompetisi besar di mana 8 aliran sihir bertanding demi kehormatan. Pemenang akan ditentukan dari perwakilan masing-masing jurusan yang dipilih untuk mengikuti kompetisi. Di kehidupan Setsu sebelumnya, ialah yang menjadi pemenang mewakili Ranged Magic dan mendapatkan pengakuan kepala sekolah. Sekarang pun, ia tak boleh kehilangan kesempatan untuk menjadi perwakilan. Kapten Lionel menyela dengan mengatakan bahwa yang bisa menyelesaikan ujian tadi bukan hanya Setsuna. Terlebih, orang itu hanya memakai pukulan. Dia adalah Drago Oakret. Dia terlihat jauh lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan Setsu. Diketahui, keluarga Drago hanya mendalami melee magic selama beberapa generasi. Drago melepaskan tinju di samping Setsu. Tinju itu memiliki serangan kejut yang luar biasa, hingga angin menghembus kencang. Namun, Setsu tak gentar sama sekali. Setelah itu, Drago menantang duel Setsu karena ia tak mau menyerahkan posisi perwakilan kepada Setsu. Setsu menyetujuinya, dan Kapten Lionel memutuskan bahwa duel akan dimulai 1 minggu lagi. Setelah Drago pergi, Leila bertanya kepada Setsu apakah ia bisa mengalahkan Drago. Dengan singkat, Setsu menjawab tidak. Setsu menjelaskan bahwa tubuh Drago sudah terlatih, dan ia sekarang bukan tandingannya. Sambil bergegas pergi, Setsu mengatakan bahwa ia masih punya rencana rahasia. Setsu dan Leila menyusuri hutan di dekat area sekolah. Akhirnya, mereka sampai di bawah pohon yang sangat besar. Setsu menjelaskan bahwa di sini adalah tempat latihan yang hanya ia ketahui. Diketahui bahwa itu adalah pohon suci yang berumur lebih dari 1000 tahun, dan cahaya hijau itu adalah kekuatan penyembuhan dari energi suci. Jadi, pada intinya, berlatih di tempat itu tidak akan takut terluka dan kelelahan karena terdapat mana tanpa batas. Leila merasa berutang budi pada Setsu karena pernah dibantunya. Ia pun memutuskan untuk melakukan pengintaian. Di training room jurusan melee magic, ia terkejut melihat Drago yang mengangkat beban jauh lebih besar dibandingkan teman-temannya. Tak sampai di situ, Drago juga melakukan push-up dengan batu baja pelatihan tadi di punggungnya. Pemandangan itu membuat Leila merinding. Leila segera berlari menemui Setsu, namun ia malah mendapati Setsu sedang santai membaca buku bela diri. Setsu memiliki caranya sendiri untuk berlatih. Ia menjelaskan bahwa physical boost adalah sihir untuk memperkuat bagian tubuh tertentu. Fokuskan ke kaki jika ingin kaki kuat, atau ke otak jika ingin ingatan tajam. Setelah itu, Setsu mempraktikkan teknik yang baru saja ia pelajari. Leila kagum melihat kecepatan belajar Setsu, tetapi tiba-tiba Setsu pusing dan terjatuh. Tangannya sampai gosong akibat latihan yang terlalu keras. Namun, luka itu perlahan sembuh dengan cepat, hingga akhirnya pulih sepenuhnya. Leila khawatir. Tetapi Setsu menegaskan bahwa jika ia tidak berlatih sekeras ini, ia tidak akan mampu mengejar Drago. Setsu pun memutuskan untuk mengulangi latihannya 1000 kali lagi sampai 1 minggu ke depan. Mereka berdua mulai berlatih bersama. Dalam proses itu, Leila menyadari sesuatu. Setsu pantas disebut jenius bukan karena bakatnya, melainkan karena ia bekerja lebih keras daripada siapapun.
Hari pertandingan telah tiba untuk menentukan perwakilan dari jurusan Melee Magic. Drago, yang melihat Setsu datang, merasa kesal karena orang yang dianggap lemah seperti Setsu ternyata berani muncul dan tidak kabur. Namun, Setsu yang berdiri di depannya dengan percaya diri mengatakan bahwa ia akan menjadi perwakilan jurusan. Kapten Lionel meniup peluit sebagai tanda dimulainya pertandingan. Tanpa ragu, Setsu langsung melesat maju, mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Setsu memperkuat kakinya untuk menyerang Drago, namun Drago masih bisa menahan serangan dengan mana guard. Pada akhirnya, Drago terdorong beberapa langkah ke belakang, tetapi tetap dengan sikap mana guard. Setsu tak percaya dengan kekuatan mana guard Drago. Tiba-tiba, Drago melesat dan memperkuat kepalan tangannya untuk meninju Setsu. Jeduar. Efek serangan tinju Drago sangat luar biasa, membuat penonton tak bisa melihat dengan jelas. Namun, yang tak disangka oleh semua orang, serangan kuat Drago ternyata bisa ditahan Setsuna. Tapi, yang orang-orang tak tahu, Drago tidak melakukan serangan kuat itu dengan benar. Setsuna menyadarinya. Jika Drago melakukannya dengan benar, Setsuna pasti akan terluka. Lalu, Drago melancarkan serangan bertubi-tubi. Setsuna hanya menghindar dan bertahan. Drago tampak emosi melihat Setsuna yang hanya bisa bertahan. Kapten Lionel, yang melihat sekilas, memang melihat Setsuna terpojok, namun Setsuna mampu mengontrol sihirnya untuk menangkis serangan Drago. Ternyata, Drago membenci Setsuna sejak awal karena keluarganya yang menggunakan aliran Melee Magic selalu direndahkan. Setsuna, yang seharusnya bisa memilih aliran magic yang lebih kuat, malah memilih Melee Magic yang dianggap rendahan. Drago merasa Setsuna tak serius dengan Melee Magic. Namun ia bertekad untuk membungkam mereka yang merendahkan aliran tersebut dengan tangannya sendiri. Mereka berdua kemudian bersiap mengaktifkan Mana Blade, dan jual beli serangan pun tak terhindarkan. Keduanya menyerang dan menangkis secara bergantian. Dalam ketegangan itu, Setsuna akhirnya membuka suara. Ia mengerti apa yang Drago maksudkan, dan karena itu, ia bertekad untuk mengincar puncak tertinggi. Drago seketika menyadari bahwa tujuan mereka berdua sama. Drago unggul di pertahanan, sementara Setsuna unggul dalam pengendalian mana. Setsuna berniat untuk mencari celah di pertahanan Drago yang kuat, namun Drago juga sudah punya rencana. Drago menyerang Setsuna hingga mundur ke belakang dan terpojok, membuat Setsuna tak bisa menggunakan physical boostnya. Drago memperkuat tangannya untuk meninju Setsuna. Saat serangan itu ia yakini mengenai Setsuna, ternyata Setsuna menghilang. Tiba-tiba, Setsuna sudah berada di atas dan melayang. Drago tak menyadarinya. Setsuna kini berada tepat di belakang Drago, siap melancarkan serangan, dan dengan cepat, Setsuna menyerang Drago dengan Mana Blade.